He's Thomas the Frank Engine. He's Thomas the Frank Engine. He's from Brentford and winning on Tottenham. He's from us the Frank Engine. Toot toot. Masih menjadi misteri kenapa tim yang kalah justru dibikin Chen. Terus endingnya Lu nyuruh gua opening. Because he Enggak. can. Kita harus nyuruh lo opening karena rate lo udah naik. Oh iya. Kan udah bahas. Oke. Tapi red naik karena PSG menang, Spurs kalah. Jadi Waldo nggak jadi siaran pakai kolor doang. Iya. 4 jam. Selamat juga kepada PSG akhirnya juara super ya. Luar biasa setelah kalah di Club World Cup ya. Akhirnya menang di sini. Dan kita akan bahas ya, kita akan menganalisa gimana Spurs unggul 2-0 di waktu normal dan diadu penalti tapi kalah ternyata. Emang goblok Iya. aja. Spurs sih. Spurs. Emang harusnya dia nggak juara Europa League. Iya. Tapi harus Oh, ke situ. tapi harusnya diakuin yang Waldo bilang bahwa Spurs bisa menyulitkan PSG di episode sebelumnya Oh, itu iya, benar. Itu benar. Benar. Menang aja dia bisa Nyulitin ya. doang tapi nggak menang. Elah, kayak Very lu Spurs. ngarep ngegebet pacar orang. Very Spurs tipis-tipis doang ya. Itu juga akan membahas preview dari Man United versus Arsenal. Yeay. Nggak usah dibahas, Jer. Nah, Udah, gitu. udah pasti Gyökeres hat-trick. Makanya ada Ada bener dia pesimis di sini. Nah, kita bahas ya. Dan juga prediksi Premier League di musim ini secara menyeluruh. Woi, mungkin baru luaran aja ya. Barengan sama nanti konten kita di sosial media. Yep. Tapi sebelum kita meng-unbox UEFA Super Cup dan juga Premier League, kita ingin meng-unbox yang satu dulu nih. Kembali lagi gede nih kita banget nih. mendapatkan paket dari Stanley, bukan Mamuaya tapi ya. Stanley. Ini terima kasih kepada kawan-kawan di 707. Stanley. Jadi ini ternyata Stanley lagi collab sama Lionel Messi. Kemarin kan pink ya. Ini ada kartunya ya. Dia bilang kayak apa namanya? Oh, laptop tutup ya. Maaf tutup ya. Yeah. Stanley, hi box to box. Stanley and X Messi returns with the Strikers Blue Collections. Wow, kemarin kan pink ya. Kemarin pink. Bold blue meets gold in a tribute to Messi legendary journey from practice to pick up games. It's designed to inspire dedication, resilience, and pride. Your greatness starts now. This is your blue hour moment. Stay hydrated. Stanley Indonesia Team. Thank you Stanley. Thank you, Stanley. Bang Messi. Berarti Argentina ya. Kalau yang lalu kan Inter Miami. Inter Miami. Makanya pink. Kalau sekarang Bukan nih, ambil nah ini Stanley Messi. ini dia. Ini ada petir-petirnya gini keren banget. Yoi, nggak jatuh nih, nggak jatuh. Gila, ada Nggak jatuh petir-petirnya. airnya. Gila. Buat lu semua yang masih punya Stanley yang dipegang kemana-mana karena moncongnya nggak ke atas, lu nggak nyampe bro. Nah, Belum, ini. masih pakai nih Stanley yang ini nih. Kan ini bisa juga kapelan ya. Kalau kemarin kan Messi yang pink. Kalau ini yang biru muda nih. Maksud gue ini mumpung nih warna jersey tim yang peringkat 3 Premier League musim ini nih. Siapa Ya. tuh? City. City. Oh, Itu peringkat 3. ya bekas pelatihnya juga sih ya. 3. Gua kata 1-2 ya. Ya oke lah, terima kasih Stanley, bukan Mamuaya, udah memberikan. Oh, ada itu juga. Gila, terima Ini kasih, mantap. Stanley. Ini ada petir-petirnya nih. Nih keren. Wah. Respect Stanley. Stanley, terima kasih. Kawan-kawan di Ya, Sabana Stanley Sabana terima ya. kasih. Saya punya pesan buat Stanley ya. Ada kerjasama sama Arsenal kan, Stanley. Boleh tolong masuk ke Indonesia semoga. Jer, kan biasanya kalau orang itu sebuah bisnis itu mengambil sesuatu barang melihat laku apa enggak. Mungkin lebih laku Messi dibanding Arsenal. Coba kalau Itu sama pasti. MU pasti lebih laku. Laku sih. Ini kan Tapi udah kan bilang udah jago ada jago. Laku nggak sama laku, Arsenal, bilang. tinggal masukin. Gitu, nggak laku mah kan di Singapura penontonnya. Kalau Indonesia mah laku. Coba ya, tolong ya Stanley ya. Semoga masuk Indonesia. Terima kasih. Nah, tadi kita ngomongin bahasa Arsenal nih, rivalnya ya yang kena comeback. Padahal sampai menit 84, 85 ya, masih unggul 2-0. Tapi dari game itu apa yang menarik selain Spurs kena comeback? Sepur itu. Udah unggul 2-0 malah ngerem. Ya udah kena rem montada jadinya. Ke situ. Ada ini juga kan di awalnya Di ada awal ya, banner-banner. ada stop apa namanya? Killing children. Stop killing Killing children, stop civilians, killing ya. civilians. Ya ini udah dibahas juga di Far From Home bisa dilihat di Itu dari siapa sih Dex? Maksudnya UEFA-nya atau timnya? UEFA dari UEFA itu. Oh. Ada anak Palestina juga kan di situ. Oh UEFA ya, tapi kan kemarin si Salah kan nanya kan. Iya. Si Boleh kasih tahu nggak? Pele Boleh kasih meninggalnya tahu kenapa? Di mana? Masih apa?
Emang bener ngasih tahu belak-belakannya. Semalam berbuat apa? Ya gak gitu. Terus next. Ya udah gitu. Ya ini standar ganda aja sih dari FIFA dan UEFA. UEFA terutama kan di sini sorotannya sebenarnya ke UEFA. Itu sebenarnya Bukan menurut FIFA. gue lebih kayak bukan sebuah bela sungkawa atau statement yang jujur kali ya. Emang karena pengen menyuarakan kemanusiaan, tapi lebih kelihatan kayak buat PR movement gitu kalau Iya. kalau buat gue, karena benar yang dibilang Muhammad Salah, lu nggak ngomong si pemain ini dibunuh sama siapa, gara-gara apa gitu, itu nggak pernah disebut sama UEFA. Sama kontennya Dex juga benar tuh bahwa kalau lo lihat Rusia itu langsung di-ban ketika mereka invasi Ukraina gitu. Itu kolonialisme, dan menurut gua itu tepat gitu ketika nge-ban Rusia gitu. Tapi kalau misalkan itu dilakukan terhadap Rusia, lu harus melakukan hal yang sama terhadap Israel, karena yang dilakukan Israel udah bukan kolonialisme lagi, tapi udah genosida gitu sebenarnya. Jadi pertanyaan soal spanduk itu dan apa yang dibilang Muhammad Salah menurut gue valid gitu. Ya. Dan juga cukup menyuarakan concern banyak orang ya. Konser banyak orang, Salah betul ya. sekali. Nah tapi kalau dari Luis Enrique, dia bikin statement di akhir pertandingan, katanya Spurs main lebih bagus dari timnya, tapi hasil akhirnya berkata lain. Dan bahkan dia juga Betul. bilang ya there's a bit of luck gitu kalau nggak salah dia bilang. Sebenarnya kalau mungkin a bit of luck itu nggak terlalu banyak ya, tapi mungkin a bit of lucknya itu lebih ke arah bagaimana permainan Spurs di babak kedua gitu. Mereka let go of control mereka sendiri gitu, yang mana kontrol itu sebenarnya ada di babak pertama. Tentu saja kalau ngelihat statistik possessionnya Spurs kalah jauh dari PSG. Gue ngecek tuh 70-30 gitu. Cuman balik lagi possession itu kan tidak selalu menunjukkan mana tim yang lebih pegang kontrol ya, karena lu bisa aja 70% tapi lu kiri kanan doang gitu. Nah, gue ngelihatnya pada babak pertama itu gue akhirnya bisa ngerti kenapa si Thomas Frank itu bikin formasi 3-4-2-1 kalau saya 3-5-2 ya. 3-2. Yaitu untuk ngekontrol sisi pinggir lapangan gitu. Lu bisa lihat gimana di para pemainnya sayapnya PSG itu bisa disergap sama 2-3 pemain untuk nyiptain keunggulan jumlah gitu, pemain Spurs. Jadi tidak mengherankan kalau lu ngeliat kok Kvaratskhelia agak down ya, agak jelek mainnya gitu. Nah, sementara itu di lini tengah Spurs lu punya Palhinha yang bisa pegang kontrol sendirian, bagus gitu mainnya. Jadi dengan lu fokus ke sisi sayap, tengah aman, ya udah lu pegang kontrol. Lu tidak perlu banyak untuk menguasai bola gitu. Nah, itu kemudian imbasnya terjadi adalah lu bisa mendapatkan bola mati dan unggul 2-0 gitu. Sayangnya di babak kedua Spurs jadi lebih pragmatis karena udah ngerasa unggul 2-0, gue let go of control, gue lebih milih untuk nunggu dan kemudian main counter gitu. Muhammad Kudus diganti, Palhinha juga diganti akhirnya kan. Palhinha diganti. Jadi menurut gue a bit of luck buat PSG dalam konteks yang diomongin Enrique tadi, menurut gue ada di situ gitu. Pergantian pemainnya PSG ternyata pergantian pemainnya Spurs ternyata cukup menguntungkan PSG nih. Oke, ini it's time buat kita pegang kontrol. Berbalik pegang kontrol, maka kemudian dia Kvara diganti akhirnya kan ya. Terus kemudian Zaire Emery diganti, Goncalo Ramos masuk, dan Ikang In juga masuk. Dan akhirnya kita ngeliat bahwa dalam proses yang gol kedua tadi gue bahas juga sama Jerry sebelum take, itu adalah gimana PSG memanfaatkan wing play sama switch play ya, dari kiri kanan itu untuk nge-stretch Spurs sama geser bloknya Spurs sampai akhirnya ada terobosan bola masuk ke sisi half space sebelah kanan dan crossing terus kemudian gol gitu. Jadi a bit of lucknya mungkin di pergantian Spurs, tapi bagaimana PSG menanggapi pergantian Spurs itu bukan luck menurut gue, itu kecerdasannya si Enrique juga ngelihat bahwa oh ya ini bisa kita exploit nih. Sekarang kita bisa exploit sayap, geser bloknya Spurs, kemudian ya terjadilah gol kedua itu. Sebenarnya yang dari gue lihat kan Spurs mengawali pertandingan dengan overload lini tengah 3-5-2. Betul. Nah, respon Enrique lo lihat gak yang di overload tuh sisi sayap kanan. Iya. Bukan sayap dua-duanya tapi tempat Kvara tuh. Dua-duanya bukan dua-duanya tapi sisi kanan doang gitu. Iya sih. Dan itu emang nunjukin kejeniusan Luis Enrique sih. Dia tahu personalnya bisa bermain kayak gitu, nggak kayak Spurs kan pergantian pemainnya sebenarnya bukan salah, tapi maksudnya bukan Muhammad Salah ya, bukan keliru pergantian pemainnya, melainkan karena ya personelnya aja nggak cukup baik untuk memainkan permainan alternatifnya. Iya sih, sebenarnya kalau ngomongin taktik salah atau enggak tuh mungkin agak terlalu banal ya, cuman gue ngeliatnya lebih kayak rasional di baliknya itu mungkin si Thomas Frank pengen ya udah gue ngandelin defense sama transisi udah selesai gitu. Cuman ketika dia memilih rasional tersebut, PSG tuh jadi ngeliat kita punya kesempatan peluang, ada peluang gitu sebenarnya. Dan kita juga melihat selain emang taktikal awal ya untuk bisa
bisa melakukan hal yang efektif menghadapi PSG gitu. Mereka juga bisa manfaatin bola mati. Betul. Walaupun antara kuat di bola mati atau PSG yang lemah nih. Jangan ya, saya nggak nonton ya semalam ya, karena saya ngeliat karaoke di Duckdown semalam. Sebenarnya dua-duanya Jer. Jadi lo kalau lihat Thomas Frank itu mainnya di Brentford, itu yang mereka banyak mengandalkan bola mati set piece. Betul. Nah ini yang lagi diaplikasikan dulu. Makanya gue kaget ketika baru sebentar kan hitungannya kan. Tapi taktiknya tuh udah mirip sama yang dia lakukan di Brentford. Ini kredit juga sih buat Thomas Frank dibanding Luis Enrique yang udah lama kan. Kalau PSG sendiri khusus bola mati ya. Ini bukan build, gue nggak ngomongin build up ya. Ini nunjukin kelemahan Chevalier sih sebenarnya. Bukan Donnarumma, tapi khusus di bola mati itu dan bola lambung. Tapi kalau build up enggak, Chevalier lebih bagus. PSG tuh bilang padahal bahwa si Chevalier tuh emang ini ya lebih pendek kan ya, jauh dari Donnarumma. Cuman si PSG bilang bahwa salah satu ini statement resmi. Jadi dia bilang kenapa kami membeli Chevalier itu karena bisa claiming cross katanya. Ternyata bagus dia buat claiming cross. Cuman ternyata pas lagi bola mati kemarin gitu Bola matinya justru lemah gitu. Mesti gelagapan lah pasti lah. Iya. Tapi kalau Baru Spurs dah. baru. Tapi kalau si Spurs ya Thomas Frank menurut lu semua, buat dari saya yang tidak menonton pertandingannya karena ngurusin adik-adik itu di Duckdown ya. Adik-adik matchmaking. asli. Apakah selama satu musim ini ya nggak usah 3 bulan pertama Thomas Frank di Premier League deh, mereka bisa sustain nggak dengan yang lu ngelihat dari semalam cara mereka bermain lawan PSG? Sustain sih tricky sustain. ya. Sebenarnya gak tricky loh kalau misalnya ngelihat dari pertandingan yang cuma satu gitu. Kayak misalnya Chelsea waktu ngalahin PSG di Club World Cup itu kan laga final. Mereka main kayak gitu kan. Apakah untuk whole season bisa? Kita masih perlu lihat gitu. Sama aja kayak Spurs kan. Untuk menghadapi tim-tim yang ini kan kalau sekarang cenderung ya udah kontrol dilawan gitu. Tapi kan ada tim-tim yang akan dihadapi Spurs yang justru di bawah mereka gitu. Sebenarnya secara ini mungkin bisa jadi lebih low block daripada mereka gitu kan. Menurut gue tadi yang lo bilang kontrol di mereka, gue justru setuju bahwa gue menyebutnya bahwa Spurs pegang kontrol. Tapi pegang kontrolnya bukan dengan cara main proaktif. Membiarkan lawan. Dan dengan itu ya gitu. Jadi itu Spurs pegang kontrol babak pertama. Tapi gue pikir apakah pertanyaan sustain atau enggak, bisa sustain. Bisa. Karena kalau lihat pre-season Spurs sempat main lebih proaktif. Ketika menghadapi PSG yang yang kualitas pemainnya rata-rata di atas pemain-pemainnya Spurs, itu mereka ya udah gue pragmatis aja gitu. Karena ada balance ini menurut gue itu bisa sustain. Seenggaknya lebih ini ya, lebih seimbang ketimbang Ange Postecoglou yang ya udah gue gempur aja terus gitu. Iya lebih nggak senaif itu ya sebenarnya. Apa sih? Iya, tapi Eze emang lagi Arsenal di juga butuh, lagi di Palace juga Spurs butuh, nih. ya kan. Cuma kalau dilihat dari dia mereka ngandelin bola mati. Terus juga arahan Thomas Frank gitu ya. Apakah ada tanda-tanda memang Spurs akan lebih direct di musim ini? Bakal lebih direct tentu saja iya. Tapi yang passing bagus Pedro Porro paling. Iya, nggak ada yang bisa passing. Siapa lagi? Maksudnya Madison cedera ya. Panjang ya cedera itu. Iya, maksudnya yang modelan kayak gitu ya. Ya kalau Eze masuk akan bisa membuat mereka lebih baik ya. Cuma gila kalau deh, Eze tuh rebutannya London Arsenal. Utara ya. Iya. Sama Karena Pindah sih jauh menurut gua. bawahnya dari London juga kan. Ya enggak maksudnya yang Tinggal naik bus nyampe itu. yang ngerebutin tuh Anaknya masuk tetangga beda gitu. sekolah kalau Tetangga London Utara. lebih murah dari segi rumah, ya kan, pendidikan anak, lebih aman. Jadi mendingan ke London aja. Itu ngaruh tuh ya. Ngaruh tuh kadang. ngaruh, Itu yang ngaruh. gak dilihat orang tuh. Kayak kenapa dia pindah ke sini. Nah itu alasannya. Orang nggak mikir sih ya, daripada pindah ke Manchester, gue London aja udah. Bener. Ya kan? bener. Jasa pindahan mahal di London. Bener. Tapi kemarin tuh pas yang gue ngobrol sama Bakari ya. Bakari Sanya. Asik. Bro. Gila. Emang bro kan. Bro, ya. You My change guy. Bakari, you change my life Bakari. transplantasi rambut. Enggak kan gue nanya. Lu kenapa sih cabut dari Arsenal gitu. Tapi Bakar Sanya kan transplantasi rambut. Iya. Tapi dia mau ngeluarin app. Apa? Ntar dia ada ngeluarin app. Ada rahasia lah. Mau ngeluarin app. Ntar pas Lasanya. keluarin app. Nanti kalau ada appnya keluar katanya rambutnya mau gitu lagi. Soalnya gue bilang rambut lu bagusan yang dulu. Gue bilang Unik, lebih ikonik. unik. Dia bilang iya Ikonik, sih gitu. Lanjut tadi apa? Terus ya jadi Dia 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 bilang telepon sekarang Bakari nih ngangkat nih dia nih. di sana jam berapa? Jam tidur gak tuh? Lu Dubai? video call, ya Dubai. enggak 4 jam sebelumnya berarti. lu video call dia ngangkat. Di mana Hai sih dia? Bakari bro. Di mana sekarang dia? Bro, 11 ya? gitu. Heeh. Jam 9. Tegang juga gue. Mikir, udah mikir. Gue lebih kayak mungkin cuma kayak maksudnya telepon orang langsung nyebelin sih gitu. Nyebelin. Racun nih orang nih tiba-tiba. Enggak terus bisa dia juga, bro, can I
Call you. do some video call with you because my friends didn't believe that I close with you gitu pasti dia. Iya, gitu. harusnya. Tapi lanjut yang tadi bahwa kan gue nanya kenapa lu cabut waktu itu. Nah, itu selain yang kita udah tahu bahwa ternyata Arsenal tuh waktu itu di era yang dulu itu nawarin cuma pemain 30 tahun itu 1 tahun perpanjang doang, jadi susah gitu. Dan ada beberapa beda lah sama sekarang ya, dulu kalau gak salah Gazidis ya di era itu atau siapa. Yang jelas dia jadi ngerasa gila, gue gak pernah minta naik gaji, gak pernah ribet, tapi gue maksudnya diculasin. Maksudnya gak diculasin, itu kebijakan klub sih sebenarnya, emang gak sesuai aja maksudnya sama mungkin pemain gitu kan. Nah pas dia yang nawarin itu Inter, dia katanya di momen itu gue gak mau ke Serie A, terus yang tawarin lagi Liverpool. Nah terus dia nanya, katanya di momen itu ya, gue gak bilang sekarang, di momen itu dia udah nanya ke 4 orang berbeda, katanya Liverpool tuh gak safe buat keluarganya, kotanya. Katanya mungkin Manchester, akhirnya Manchester kan, karena ya pilihannya udah tinggal itu doang, kalau tim lain-lain gue gak mau. Ya mungkin dia mungkin alasan duit juga mungkin ngaruh juga, karena dikali-kali lipat juga gajinya kan. Cuma momen itu ya, terus kan gue bilang, terus kalau lu balik sebagai ambasador gitu, dia bilang Arsenal always love me. Asik. Like Jerry Mantap always lu, love me family gitu ya. dong. Iya, tapi maksudnya kalau gue sih nangkapnya emang kan yang ngurus beda kan, Arsenal yang sekarang sama yang dulu. Jadi mungkin ya sebenarnya ada beberapa orang, tapi dia nggak ngomong sih. Gitu. Jadi benar yang tadi Tio bilang, maksudnya itu ngaruh juga tuh soal family safety atau mungkin ya tadi anak sekolah lah apa segala macam untuk orang itu mau pindahnya ke kota apa gitu. Benar. Makanya tuh ngaruh juga tuh, kota tuh ngaruh gitu loh. Ya kayak Dex saya gak mau pindahin Gylfi ke Jakarta kan, ribet. Lebih aman di Bandung, lebih murah juga. Tapi motor hilang. Ya motor hilang. Gue Kalau ke Jakarta mungkin juga motor lagi hilang. nyari bibit. Kita gak mau bilang Bandung bisa ngilangin motor, cuma maksudnya ya gak sepenuh itu Gua aman nggak ya. mau- Gua gak mau bercanda motor hilang, ntar hilang bener. lagi nyari bit gue hilang sih. Ya. Gue gak bercandain, gue cuma bilang. Itu fakta ya. Motornya hilang. Itu fakta. Oke, kita balik ya. Soal yang tadi kan Spurs main direct, kita bisa lihat ya mungkin tergantung lawannya juga. Nah, Cuman menurut gue yang akan menyulitkan Spurs main direct adalah penyerang mereka kurang fisikal sih, Solanke sekarang. Soalnya kayak kurang fisikal. Kurang fisikal, tapi dia teknikalnya bagus. Dan ini bukan berarti gue nggak yakin dia, ya, kurang juga ya. bukan berarti gue nggak yakin dia banyak gol ya. Gue yakin dia banyak gol. Apalagi jadwalnya kan bagus juga tuh di awal-awal. Salah satu striker yang dibeli kalau di FPL. Nggak, tapi pertanyaan gue gini. Emang kalau main direct itu harus fisikal ya? Striker Kalau ya? penyerang Kenapa? sih ya. Focal Kalau point. penyerang sih yang menurut gue. Second ballnya nanti kan biar diambil sama orang lain. Oke. Ini khusus penyerang ya. Tapi kan direct juga bisa transisional gitu. Hmm. Kenapa kemudian Marcus Rashford dulu bisa banyak gol? Kan karena dia speed kan, main transition. It's not about physical juga Ya, sebetulnya. Rashford speed ini sepur tapi. Ya. Gue nanya serius. Situ lagi. Tapi kalau oke Nggak, itu bisa. anggap bukan fisikal. Nggak, Berarti kan dia Thomas Frank akan adjust dengan transitional play. Tapi- Mereka punya nggak? Tapi benar sih yang tadi Rossi bilang. Jadi main direct tuh kan ada banyak opsi ya. Nggak cuma ke tengah depan doang kan. Bisa ke sayap juga. Oh iya. Itu makanya mereka ngebeli Kudus. Oh. Kudus tuh buat Itu alternatif physical juga bagus. bisa lah. Ya itu physicalnya dari situ, dari sayap sih menurut gua, bukan dari tengah. Hmm. Sama dari backnya Van de Ven gitu-gitu. Romero Oh, juga kapten sekarang. Si Van de Ven Van de tuh Ven tuh kiri gak sih? bisa kiri tengah tuh Kiri bisa. tengah, dia. Makanya yang bagus kanan di kiri. bisa. Kanan bisa. Dia back tengah yang cepet, gue suka sih. Itu Kayak salah gitu. satu ini pemain temuan gue di FM20. Mickey Di Van de ini ya? Ven Di mana? di Klubnya Volendam. Volendam ya. Volendam di FM20 lu coba cari Volendam, itu di situ ada ada si Mickey Van de Ven, terus ada siapa lagi gitu pelatih asistennya itu Sipke Hulshoff. Asistennya Arne Slot Arne Slot sekarang sekarang, gitu. Nah, itu jadi Volendam gue itu anjir sekarang Bagus banyak juga yang ya, keluar sekarang gitu. ya. Nah, Mickey Van de Ven itu salah satu trade ya adalah yang gue tahu ya sebelum gue ngeliat dari Bundesliga dan dia naik namanya. Itu adalah satu defending box defendingnya bagus karena dia tinggi sama bisa carry bola. Makanya kemudian tengah sama kiri tuh dia bisa main gitu. Makanya kalau misalkan butuh seseorang main direct, Mickey Van de Ven tuh oke. Dan dia gitu. speednya cepet tuh. Cepet gitu. Intinya siap-siap juga ya untuk menyerahkan hidup Anda kepada Football Manager 26. Oh, begitu, Pak Tio? Menyerahin di hari ke Tapi iblis. buat kalian-kalian yang cuma punya laptop jeruk ya, siap-siap karena kayaknya engine-nya berat tuh. Gila itu Jeruk. gila itu. Kalau misalnya laptop jeruk mendingan pakai yang kedap-kedip aja atau enggak yang bulat-bulat. Ya, bener. Gua pribadi lebih suka yang bulat-bulat coy. Lebih Yang imajinatif. gerak-gerak gitu. Iya, bulat-bulat gitu lebih imajinatif. Karena kalau yang Tapi sekarang apa yang baru gimana? Ada ini ya, ada. Premier ada League coy kayak Orang ya? kayak, orangnya. kayak FIFA, kayak EA. Simulation. Tapi takutnya gak ngangkat tuh Itu di laptop jeruk. kalau buat kalian yang laptopnya jeruk,
mendingan yang bulat-bulat aja. Gue juga suka itu kok. Iya. Kita kan Karambol ya. Iya, karambol. Kalau Iya, kita karambol lucu sudah sih. merasakan dari zaman kedap-kedip gol gitu. Yang kalau nyundul agak cembung gitu kan, kalau Iya. nyundul agak cembung tuh. Nggak, udah gitu kalau dulu kan cuma kata-kata doang terus kita cepetin. Iya. Si baca tuh komentator ngomong itu gol gitu. Tapi happy. Laptop jeruk tuh laptop orang maksudnya. Laptop jelek, jelek. Kan jeruk kan orangnya. Apa? Jeruk kan orangnya. Alah, Laptop orang ya, berarti. nggak gitu, nggak semuanya Iya. ditrainin. Ya udah kalau masih nggak kuat jangan 26 ya, FM 16 aja. Nah, kuat, tapi palingan database-nya dikecilin. Iya, Ya. Oh, iya, iya. database. Ada yang ambil Sama visualnya. Nggak, iya, kalau visual bisa grafik bisa dikecilin, tapi kalau database tuh biasa Dari kadang suka awal ambil soalnya. tuh. Oh iya bener. Semua Lama dipencet. itu Jangan. lama. Loading ya bisa Loadingnya setengah lama. jam loh. Bener, jangan lah ya. Intinya kita lihat Si ya. Dika agak bingung ya. Main Apa FF. disuruh? Dika Akhirnya mau Solo dia? Nyerah dia. Oh nyerah Udah dia. nyerah, bingung. dia Nyerah main abis FM. kita ngundang Manar tuh ngobrol kan gratisan Iya. ya. Dia berdownload. Cobain. Dia nih editor kita ya. Iya, Dia nyerah dia. ternyata nggak cocok. Emang nggak Mainnya buat FIFA dia. Nggak buat semua orang. Emang buat FIFA juga enggak lu gue bantai 11-0 mulu, Dik. Mendingan pensiun jadi gamer dah. Bener. Waldo main apa Waldo ya? FIFA jelek, Tuh, FM gua- jelek. Game girl lah di PS1. Aduh. Shoot buka baju. FM 20 tuh gue ini juga scout gue ngasih kiper muda klub Bru. Sene Lamens yang sekarang juga Oh, lagi rame juga. Oh. Itu second goalkeeper gue tuh Sene Karena Lamens. ketika lo main FM ya, salah satu kebanggaan lu sendiri adalah ketika lo menemukan pemain yang ternyata 5 tahun lalu jadi jago. Yoi. Gue selalu membanggakan gue menemukan Ya anjir kakak. nemu gitu. Gue menemukan kakak di Sao Paulo dulu. Wah kakak nih ya kan. Sama Rafael van de Vaart. Nah, udah itu doang. Itu aja tuh. Van de Boer nggak segitunya ya Iya, ceilingnya. Van de Padahal di Boer, FM ya. bagus kan. Freddy itu. Adu lu pikir bagaimana? Iya, Van de Boer tuh banyak tuh posisinya gue. Gue FM 2007 apa 2006 gitu ya. Frank Rijkaard nawarin gue Leo Messi. Namanya masih Leo Messi. Itu ditawarin kayak 20 atau 30 juta pounds. Gue belilah 2000 berapa tuh? 2007, 2007 Awal-awal. 2007 Oh lah. dia di Barcelona bahkan baru ya? Iya, Baru awal, pelatihnya baru Frank awal. Rijkaard gitu. Terus kemudian gue kirinya Messi, tengahnya itu Diego Ribas. Wah Ribas. Diego Ribas tuh watifnya Sampai banyak. itu. Gue pakai Rodrigo Posebon kalau nggak cedera. Posebon jago. Posebon bagus juga. Brasil. Itu. Tapi si siapa ke FM juga, Company itu juga terkenal di FM tuh dulu Iya. ya. Pada Dan eranya ya, bagus, dan Vincent bagus. Company ya. Dari Anderlecht ya kalau nggak salah ya. Anderlecht. Anderlecht gitu. Nah kita balik ke pertandingan. Kalau PSG-nya ada yang ini nggak, yang bisa jadi note nggak dari pertandingan mereka? Karena mereka ya menang, tapi cukup susah payah paling nggak sampai pergantian Gonzalo Ramos dan juga Lee Kang-in ya. Ada satu sebenarnya yang bisa dilihat dari PSG itu sebenarnya bukan lawan Spurs doang, lawan Chelsea. Chelsea itu sampai di stretch ya gara-gara Di stretch ya. main marking tapi bodo amat gitu. Ya udah Pokoknya gue ikutin aja kemanapun. Itu salah satu cara buat apa namanya buat ngegagalin fluid posisionalnya PSG. Tengahnya itu kan rotasi terus ya. Jadi si Enzo Maresca idenya adalah ya udah main marking aja, kejar aja kemanapun mereka gerak gitu. Ke stretch sih nggak apa-apa. Cuman emang risikonya gede kalau main marking adalah kalau misalkan posisional posisi pemain lo ke stretch keluar keluar dari posisinya, ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatin sama lawan. Tapi ternyata Enzo Maresca menggunakan itu dan works gitu. Ya risikonya gede gitu. Cuman ya itu layak gua ambil lah buat menang karena satu-satu cara buat ngehandle PSG itu. Nah, Spurs kasih unjuk cara lain juga. Ya lu padatin sayapnya. Padatin tengah. Terus kemudian overload sayapnya. Tapi lu harus punya gelandang kayak Palhinha. Gitu di tengah gitu. Itu cara lain lagi buat ngadepin PSG. Walaupun kena juga ya karena ya PSG punya banyak opsi. Betul, ofensifnya ternyata PSG tuh oke. Gitu. Tapi ya back-backnya mungkin Marquinhos yang gitu bakal ya. berubah tuh build up mereka berarti dari belakang tuh Iya. gara-gara kipernya baru kan. Nah ini yang belum gue lihat sih, tapi gue yakin bakalan lebih baik sih Spurs di musim ini. Meskipun Likung PSG meskipun Spurs kita nggak PSG kita nggak nonton Likung ya. Karena Likung kan belum disiarin nih per hari ini. Bahkan udah 2 musim. Apakah pilihannya memang ball playing atau shot stopping? Maksudnya kayak kiper ball playing biasa shot stoppingnya jelek gitu terus aja. Maksud gue kayak Nggak Nggak juga. juga. Alisson Becker? iya, dua-duanya benar. Alisson Becker bagus. Onana shot stoppingnya mungkin better juga. musim ini. Onana agak di bawah menurut gua. Dan error prone kan persoalannya itu. Apa Onana? Tapi kan ball playing. Dia bukan jadi Banyak orang yang bintang ngorbanin film ini gitu, ya. gue khawatir PSG gitu juga deh. Jadi Nggak, tapi bintang film maksudnya merah Demi putih. yang ball playing tapi ngorban Kalau dua rumah gitu. Musim lalu kan sebenarnya
PSG menurut gue memutuskan semua prediksi orang bahwa pemain kiper mesti bisa ball playing kan. Donnarumma tuh nggak bisa kan. Nggak bisa. Tapi dengan tapi akan capek dengan si Luis Enrique ngakalinnya lu pressing dari depan. Dari depan Betul. lu biar bola nggak sampai ke belakang. Gimana caranya kayak gitu kan. Lu lihat pas lagi final lawan Internazionalnya kan dia beneran buset ke depan banget semua ya kan. Donnarumma tuh kayak megang bola juga jarang gitu. Jadi mungkin dengan ada kiper baru mungkin ada gaya bermain baru Pasti yang sih, bisa diadaptasi sama si Imagine PSG-nya. imagine kalau yang dihadapin di final UCL itu adalah tim yang high pressing. Bakal kerepotan. Betul. Lawannya tuh high pressing, bakal kerepotan. Pasti Donnarumma dapat bola ke depan. Makanya kemudian gue selalu ngeliat bahwa tim-tim yang mendapatkan ceiling tinggi itu, ya Liverpool ceilingnya tinggi. Maksud gue 100 poin gagal juara, ya karena lawannya Manchester City gitu. Itu menurut gue tetap tim yang ceilingnya tinggi lah. Dan kipernya tuh ya bukan yang mendingan ball playing aja, mendingan shot stopping. Enggak, punya dua-duanya Alisson Becker gitu. Alisson. Ya menarik. Tapi memang itu bisa ditentukan juga tadi ya gue bilang soal kedalaman ada opsi juga. Seperti Gonzalo Ramos itu ya, itu menjadi Gonzalo faktor Ramos, juga. Dan ini yang diharapkan juga oleh kedua tim yang akan bertanding di weekend ini. Untuk membuka Premier League. Untuk membuka Langsung Premier League. big match. Bukan laga pertama tapi Super Sunday pertama. Langsung game week 1 dikasih nih. Man United lawan Arsenal. Dua-duanya punya striker baru. Dan dua-duanya menurut gue ya bisa jadi belum tentu starter. Dua-duanya. Iya. Sesko belum tentu. Gyökeres juga. Karena bisa jadi menurut gue masih 50-50 sih. Kayak Havertz yang mulai atau Gyökeres. Masih bisa saling. Gue gak tahu nih sampai sekarang. Sampai detik ini di kita rekaman. Iya. Gue masih belum tahu siapa yang bakal starter di antara dua itu. Tapi menurut lo hype-nya ini gede gak buat Sesko dan Gyökeres nih? Soalnya Gede. semua poster semua apa Gede sih, Sesko gede dan sih. Gyökeres ya. Gue sih setuju sama lo, mereka belum tentu starter. Striker gue Sesko lagi di FPL. Udah Tapi- langsung. PD main langsung. Tapi menurut lu langsung main? Sesko. Tapi menurut lu main langsung nih starter? Sesko. Siapa lagi nyet lo kemarin Ya maksudnya Kunya Mbumo kali di Twix apa, Twix gampang lah lihatnya nanti. Hoylun atau apa. Hati-hati aja. Gue Hati-hati aja. kecurigaan gue Sesko nggak main itu ngelihat gimana Ruben Amorim memainkan trio Mbumo, Mason. Cunha sama Mason Mount. Ya, setuju Itu gua. di lawan Fiorentina dan itu ada kemungkinan itu cara mereka menghadapi Arsenal di mana Iya, Mason setuju. Mount itu Pressing shifting monster. role. Satu pressing monster kayak Tio udah ngebahas ya di review warga ya. Satu pressing monster terus kemudian shifting role-nya tuh bagus. Jadi false nine terus kemudian jadi nomor 10 dan ketika jadi nomor 10 tuh nggak stay di tengah tapi kadang-kadang ke kiri ke kanan Jadi Kunya gitu. kiri, Mbumo kanan. Jadi ngacak Jer. Jadi ngacak. Oh. Jadi positioningnya akan sangat dinamis di depan dan ini sebenarnya yang diingin sama Ruben Amorim karena mungkin datangnya Sesko kan last minute ya. Terus dia Belum juga sempet nggak, dia nggak percaya sama Højlund jadi dia mungkin dia berpikir bahwa yaudah kita coba mulai musim dengan tanpa ataupun ada striker siapa gitu. Jadi ya Mason Mount sebenarnya kalau fit kan dia good player, maksudnya dia bagus, dia pemain bagus gitu. Tapi ya pressing monster cuma kan kemarin yang jadi masalah utama sebenarnya menurut gue yang urgent banget tuh adalah lu mesti butuh gelandang tengah yang benar-benar bisa ngatur tempo. Nggak mesti kayak kan kemarin orang bilang Baleba ya abis itu ada Adam Wharton kan. Gue kemarin Adam Wharton masih Crystal Palace. Bagus banget. Michael Carrick coy. Kayak Michael Carrick bener. Dapat bola ngalirin ke depan itu yang dibutuhin karena Bruno ketika lu jadi deep kreativitasnya hilang. Kayak Wasman Fiorentina tuh gak kelihatan sama sekali kan dia nge-deep banget. Dan partnernya Casemiro yang udah kita balik selalu pembahasan kita setiap musim ya. Dia udah tidak lagi muda, udah tidak lagi kayak pas di Real Madrid. Ya memang harus ada satu pemain yang ada di situ gitu. Ugarte blunder mulu kamu. Makanya mungkin pertandingan ngelawan Arsenal bakal menarik di mana Arsenal tuh lebih punya kontrol di lini tengah. Tapi Man United berusaha untuk lebih fluid di lini depan dengan ngepres dan segala macam. Nah ini persoalannya adalah Man United nggak punya seseorang yang bisa kontrol lini tengah Di gitu loh. bypass berarti ya? Itu bisa jadi di bypass gitu. Makanya kemudian lo butuh banyak banget pemain yang bisa nyaman pegang bola di area belakang gitu loh. Dan Harapannya itu dan udah punya nggak harus semua kan? kiper ya, nggak harus kiper karena kalau gua ngeliat tuh even Leny Yoro sama Harry Maguire tuh sekarang bisa untuk carry bola sampai ke tengah gitu dan kemudian wingbacknya itu jadi sayap gitu bukan jadi pemain bertahan gitu. Itu bisa buat mereka main direct sementara ya lu ngandelin si Mason Mount ini lu bisa jadi either jadi false nine atau nomor 10 untuk connecting lini tengah, connecting sayap gitu karena pas lagi lawan Fiorentina tuh shiftingnya dia itu bukan cuma depan belakang tapi kiri kanan juga gitu, receiving between the lines gitu. Jadi ada tight space, dia yang nerima bola di situ alirin lagi gitu.
Iya, sebenarnya menarik ya keduanya karena belum tahu gimana gitu ya, terutama Betul. dari preseason. Sebenarnya kan yang namanya preseason masih nyoba-nyoba juga. Iya, tapi yang mungkin bisa- preseason terakhir yang itu paling jadi gambaran gak sih? Kan sebenarnya kan kalau lo baca-baca taktiknya Amorim itu beneran disimpan. Sekarang tuh lu ini udah nggak boleh difoto sama sekali atau divideoin bahkan sama tim media sosial klub ketika mereka session taktik gitu. Iya benar, serius. Udah close banget ya. Udah close banget. Jadi makanya kemudian kita juga nggak tahu apa sih yang bakal dia lakukan, cuman at least lewat preseason. Ya sama lah kayak tim-tim lain, kita bisa ngeliat lewat jendela gitu. Oh, bayangan mereka bakal mainnya kayak gini. Kenapa kemarin di episode kemarin kita bisa bilang bahwa satu gelandangnya Liverpool bakal ke kanan buat jadi buat jadi bantu build up, sementara Jeremy Frimpong naik. Itu karena di preseason udah digunain sama Arne Slot gitu. Jadi itulah gunanya preseason kalau gue pikir. Ya, mencoba semua skema dan Jadi nanti menariknya si Mason Mount tadi, peran barunya Mason Mount yang akan sebenarnya dari musim menjadi lalu udah pembeda dilakukan gitu. ya pembeda, tapi kan dia cedera panjang Cedera. lagi dan gue juga berharap sebenarnya dia nggak sakit lagi lah. Lo kasihan bro, gaji mahal, nomor 7 lagi. Tapi kalau ngelihat dengan cara dia main dari pas dia di derby, terus di Chelsea, timnas Inggris sama sekarang di Man United, ya emang dia tuh kerjanya yang pressing monster yang beneran yang distract lah. Lo kayak PSG punya Dembele pas final Liga Champions kan? Iya. Nah ini Mason Mount kayak gitu tuh. Dan dia pas, lo ingat ada satu momen yang pas sama Fiorentina, one-two-nya dia sama Bruno Fernandes, yang Bruno kasih ke Queen-nya tapi boleh ke Ngelambung. deflect, ya kan? Dan itu deflect. itu kan Mason Mount tuh mungkin orang tidak terlalu melihat efeknya seperti apa sih, dampaknya seperti apa, tapi dia bisa melakukan one-two pass yang beneran bisa ngebuka ruang orang. Dia bisa gerak langsung lebar, langsung masuk ke dalam dan ngebuka pemain-pemain yang lain. Gitu aja. Sebenarnya kan pemain bola kan ya yang orang pasti notice adalah yang nyetak gol lah, yang goceknya jago banget lah, yang sliding attack, tapi jarang ada orang yang apresiasi orang-orang yang mungkin yang unsung hero yang tidak terlalu terlihat. Ya. Kalau di Man United ada Michael Carrick lah, lu sadar apa sih orang dengan pengaruh Michael Carrick kalau cuma nonton bola begitu aja kan, padahal dia passing akurasi tinggi banget. Dan ya udah pemain kayak gitu kan yang sebenarnya yang dibutuhin sama satu tim yang ya udah lu invisible tapi lu ternyata ada di situ gitu. Ini kan kalau yang gue tulis di situ kan adalah Man United tadi yang Rossi udah bilang juga build up dari belakang udah bagus nih, udah bisa. Cuman mereka punya masalah chance creation. Nah, menurut lo masih bakal terjadi juga nggak dengan Mason Mount ataupun tanpa Mason Mount? Kalau sebenarnya harapan gue adalah kalau kemarin ngeliat ada, ya kalau kita ngeliat dari musim lalu Bruno Fernandes, Matheus Cunha sama Mbeumo itu kan tiga pemain yang statistiknya chance-nya gede banget ya di FPL, apalagi tinggi banget. Iya. Mbeumo itu nomor 2 gitu, yang paling memberikan banyak poin kepada player FPL musim lalu. Itu sesimpel itu aja udah ngebuktiin bahwa ini pemain bisa diharapkan gitu. Dan kalau kemarin lihat Fiorentina deh, yang lihat full crossing dia ke depan itu bener banget menyusahin banyak orang. Tapi masalahnya United gak punya striker nomor 9. Dan ini makanya ada si Benjamin Sesko ini kan. Sesko nomor 30 tapi Aman ternyata ya. aja, bodo amat. Dex, tapi maksud gue ada striker yang kayak gitu yang bisa nerima umpan dari crossingnya itu yang penting kan. Karena kan dari musim lalu itu kan chancesnya baik banget. Dari si A yang depan gawang nggak gol, yang bola kemana. Jadi emang permasalahan adalah finishing lo tuh nggak ada gitu. Bener, gue setuju sama lo, build up dari belakang udah aman kecuali kiper. Tapi tapi orang main kan? Dia udah peluk-pelukan nama Sesko sih. Bayindir ya. Terakhir kali main belum fit soalnya anaknya. Si chances creation itu menurut gue di preseason udah banyak ya. Kelihatan chances creation itu udah banyak. Preseason membuat gue melihat bahwa tapi channelnya banyak gak maksudnya? Iya, channelnya banyak. Channelnya banyak. Jadi banyak, berarti banyak opsinya ya. Banyak opsi, cuman ya itu tadi gitu. Banyak peluang tapi Gak ada gagal gol gitu, finishing itu kejadian sih di preseason. Jadi chances creation itu menurut gua udah kelihatan di preseason. Apakah itu bisa ditranslasikan ke musim sesungguhnya, gue belum tahu. Dari musim lalu kan sebenarnya fans United pasti udah gondok sendiri gitu peluang banyak, tapi nggak bisa kita tahu tuh juga kalah gitu kan. Itu kan udah sering banget kayak musim lalu. Nah musim ini ya kita nggak tahu, misalnya sebelum kita ngomongin Gyökeres sama Arsenal, tapi kita nggak tahu Sesko akan seefektif apa di Premier League gitu kan, di another level dibandingin Bundesliga. Tapi ya dengan ada Sesko, lu punya opsi gitu. Kita udah enak dengan yang namanya Højlund nendang ke awan terus, kamu kamu nggak apa-apa deh dipinjemin demi masa depan kamu yang lebih bagus. Kita punya Sesko sama Chido Obi. Jadi itu bikin dilema sebenarnya kan. Kalau tadi mau Mason Mount dengan perannya sebagai false nine, tapi berarti Mbeumo gak bisa main kayak gitu karena ya bisa. Maksudnya player number 9 yang dibutuhkan kalau dia main crossing? Si Mbeumo kan 9. Ada game di mana jadi yang nomor 10 itu Bruno, 2 di depan itu Cunha sama Mbeumo.
Itu precision ada main Ya kalau kayak gitu. main crossing Bilangnya- butuh target man tadi berarti nggak gitu dong cara Ya mainnya enggak, berarti. tapi berarti mainnya kayak yang ada satu nomor 10 terus Iya. kemudian 2 gitu. Jadi beneran fluid. Nah, yang lebih Bukan realistis pas lawan Arsenal yang mana? menurut gua sih dua-duanya bisa dimainin. Realistis dua-duanya gitu. Jadi kalau Untuk membuka misalkan pertandingan ya mungkin main fluid dulu. Kalau nggak bisa lu masukin Baru focal masukin point Sesko. gitu ya. make sense. Tapi Arsenal backnya tangguh masalahnya betul, itu sih. betul. Arsenal kan itu backnya dia. tangguh, set piece-nya bagus. Terus juga sisi kanan lagi dipuji-puji tuh. Gue liat di Atletik emang mereka juga di pramusim juga mainnya lewat situ terus Saka kan. ya. Nah, itu dia ya. Nah, kalau kita geser ke Arsenal, sebenarnya kan emang dari musim ke musim lah sisi kanan jadi bahkan Senjata. cenderung right sided minded gitu loh. Maksudnya right side minded Sayap banget kanan karena banget. benar-benar di kanan banget, apalagi pas yang era Ben White diganti pun masih ada Timber gitu kan. Jadi sangat kanan, Odegaard pun ke kanan, bahkan kalau lihat heat gila, map kanan banget. eranya Kanan Havertz tuh dia melebarnya ke kanan. Iya. Dia tengah kan, tapi dia melebarnya ke kanan gitu ya. Sebenarnya dengan kalau tadi misalnya Tio bilang soal Mason Mount di number 9, menurut gua pasti selain Gyökeres ya kalau main. Selain Gyökeres kalau main, menurut gue yang bisa membedakan nih Arsenal musim ini itu Zubimendi. Zubimendi ya benar. Karena dia juga memberi tadi Basetio juga bisa berlakukan di Arsenal soal dinamisnya itu. Jadi dynamic di depan tapi di tengah juga. Karena kan gue pikir dia mungkin gantiin Partey sama kayak Norgard gantiin Jorginho cuma leg for leg aja. Terus keberadaan dia akan membuat Declan Rice lebih naik gitu. Nah kenyataannya yang kita lihat beberapa kali malah lawan Bilbao bahkan itu Declan Rice-nya mundur jadi double pivot. Nah jadi ini sebenarnya bisa lebih leluasa nih Declan Rice ada partner, jadi nggak kalau kena counter kayak lawan Liverpool 1 lawan 5 gitu lagi. Oh, gila tuh. Tapi dia juga bisa jadi outlet passing, terutama pergerakan tanpa bola juga dia ngatur tempo itu sih. Makanya kan yang bahkan pas dia masuk diumumin di Arsenal itu kan orang main drum gitu kan sebagai pengontrol tempo. Pengontrol Nah tempo. gue sih lihat di pre-season sekalipun yang boring lawan Milan dia beneran coba ngatur tempo dan dia bisa narik orang buat ngasih passingnya juga bagus kan berarti- untuk bisa ngasih ke depan. Nah enak kalau ada focal point juga sebenarnya. Satu Jadi satu di tengah satu punya apa? Arsenal ya? Sorry, Alex, satu yang pas gue nonton Newcastle lawan Arsenal ya, satu yang gue ngeliat dari tribun adalah ketika Arsenal megang bola itu tuh dia kayak mangkok gitu. Dia mangkok. Ini pemain Arsenal gini semua nih. Pemain Newcastle tuh nggak ada yang keluar dari sini. Kayak beneran ditampung. Jadi beneran Arsenal ngedikte mereka untuk mundur. Baru ketika mereka masuk counter attack dan keuntungan Arsenal, mereka bisa mundur cepat. Itu menurut gua kayak anjing kayak mangkok nih kalau lu ngeliat dari lapangan langsung ya. Kayak mangkok coy. Beneran kayak gini. Ini pemain Kayak Newcastle ngurung, sini semua iya. nih ngurung. Jadi kayak narik ke belakang maksa untuk ke depan. Bisu kalau pas mundur semuanya langsung bisa mundur. Dan itu menurut gua anjing indah sekali melihatnya ya. Tapi apakah akan diakhiri dengan musim yang indah dengan trofi? Nah kita akan betul. lihat Cuman karena kalau dari pertandingan ini doang sebenarnya yang udah gue lihat dari pembicaraan kita adalah lini tengah akan dikuasai Arsenal kan. Tapi di situ kan ada juga lini kanan Arsenal yang kuat. Nah, bakalan lebih eksploitatif nggak lawan lini kiri United yang sebenarnya nggak maksimal. kiri siapa sih United? Dorgu. Amat Diallo kan? kanan. Diallo kanan. Fit. Diallo. Kenapa tiba-tiba nada? Tuh, bahaya. Ahmad dia. Lagi Kiri ngomong kan, kiri, Dorgu ngomong kan? kiri. Dorgu kiri. Bukan Diallo ya? Gue tuh curiganya, gue takutnya adalah kalau misalkan De Ligt belum fit itu akan ditaruh either Luke Shaw, Maguire, Yoro. namanya Heaven sama Yoro sama Luke Shaw atau enggak Maguire, Heaven namanya Yoro. Yoro. Kalau Luke Shaw itu ketika menjadi inverted belum terlalu maksimal, belum segitunya. Dia emang posisinya adalah lu jadi Dorgu sebenarnya posisi itu karena crossingnya si Luke Shaw itu dibutuhin buat ke depan. Luke Shaw tapi 2 pertandingan terakhir jadi back tengah kiri ya, bukan Itu jadi dia back inverted kiri jadi ya Nah. maksud gue dia belum bisa maksimal di situ kayak masalah kalau final Europa League masih dibahas karena itu emang dia kan cedera panjangnya sekali main langsung krusial belum fit. Nah ini dia belum balik dan pas preseason pun juga melakukan banyak kesalahan gitu loh kayak gitu. Cuma seperti yang kayak musim lalu Dex, lo kan bilang soal sisi kanan Arsenal. Semua orang udah tahu, kita tahu, semua orang tahu. Lawan-lawan Arsenal juga tahu. Udah tahu, Makanya masalah Arsenal itu adalah soal predictable-nya mereka kan. Ketika menghadapi tim low block, ya kan, pasti geser ke kanan, opernya geser ke kanan karena kiri Mati. kiri cuma berusaha one on one, kerebut, kena counter, itu yang terjadi juga bahkan lawan Liverpool gitu kan. Jadi sekarang justru dengan memasukkan beberapa pemain itu menambah dinamisnya Arsenal sih, sama ada dimensi-dimensi lain karena ya itu menjelaskan juga kenapa butuh banget LW karena sekarang nih ketika kanan semakin dinamis, ya Kiri kirinya itu mentok. Jangan masih dilupakan ketebak ya. banget nih gitu ya. menurut Terakhir itu gua. gue baca Leandro Trossard juga ditawarin buat keluar ya. Iya makanya, karena Klub gini, lain. karena mereka untuk bisa datengin LW itu kayaknya harus ngeluarin Jual. satu, either loan atau jual gitu kan. Kan fans kayaknya maunya Martinelli nih. Karena Trossard tuh bisa invert, Iya, bisa iya. kemarin juga Nyari jadi ruang outlet di cetak box, gol juga iya. gitu. Cetak gol di akhir musim cukup sering gitu kan. Nah ini Martinelli nih yang lagi disorot banget gitu. Karena susah juga apalagi
si Spurs kan juga ngincer Eze kan. Jadi kan sekarang gosipnya tuh yang kencengnya Eze, Rodrigo masih ya. sama Leao. Gitu. Ini kiri banget nih bener-bener kayak itu kepingan puzzle terakhir sih. Rafael Leao. Iya. Ya, Rafael. Isunya. Emang mau dilepas sama Milan? Milan kan pemainnya pada cabut semua. Ya kalau di splashing money sih. Iya. Duit sih aman so far. Cuma maksudnya gimana nih LEW-nya kayak gimana? Karena susah juga kalau oke kanannya bagus banget tapi ketika lu ketebak ya udah kanan terus kan. Nah sehingga ini yang gue rasa masih perlu dibenahi. Kalau sisanya yang lain sih. By the way, dari tadi tuh kita kan belum ngomongin Gyökeres. Gyökeres itu kalau lihat heat map-nya di Sporting sama di Swedia, dia tuh ngelebarnya ke kiri. Iya, exactly. Itu dia. Itu makanya yang menurut gua kan kita sekarang ngomongin alternatif Arsenal tuh penggedornya kan Gyökeres kan. Bakal cetak gol. Nah, ini yang mau gue lihat sebenarnya dari Arteta ya. Kalau dia bisa manfaatin Gyökeres dari kiri justru. Itu gue bakal tepuk tangan sih gue kalau masuk dari kiri kan. Tapi itu seru sih kalau Gyökeres ada terus tetap mau misalnya pakai Havertz gitu ya biar lebih dinamis gitu. Berarti yang dikorbanin sisi kirinya Gyökeres yang melebar tuh. Wah itu gila sih. Gila itu. Menurut gue kayak Isak main di kiri tuh. Bakal muji banget Arteta sih kalau bisa memfasilitasi itu. Tapi dia berani gak masalahnya? Berani, cuman gue gak tahu lawan Man United bisa kayak gitu apa enggak ya. Mungkin 3 game week ke depan, 4 game week ke depan. Tapi gue gak yakin. Gue pas ngeliat jadwal keluar Man United Arsenal, takut sih iya. Ngeliat dari musim lalu ketololan Man United ya. Tapi yang gue happy adalah satu sisi masih awal musim nih. Jadi semua musim menerka-nerka kan. Dengan pemain baru, skemanya yang baru juga. Ya Arsenal mungkin udah lebih stabil dibanding Man United kan. Dengan Artetanya. Tapi di awal musim kan semua tim belum nyetel, belum ngegas banget lah. Kalau udah ketemu di katakanlah di bulan September atau udah di bulan November itu pada jago-jago ya. Udah jadi menurut gue ketemu tim-tim besar di awal itu tuh enak justru. Setelah itu tuh kayak lega gitu loh, kayak lu berak nahan banget nih sepanjang jalan sampai Jamban, biar selesai. Udah tuh. Gitu aja ya kan, enak banget tuh ketemu Man U, kamu tuh gitu. Analoginya tetep berak anjir. Gini nih, ketemu. Di analogi kan ada anal. Ya berak lah pasti. Nih, berak anjir. Lu bayangin, Man United ketemu siapa? Ketemu Arsenal, ketemu City, ketemu Liverpool. Chelsea. Lu kan kayak nahan berak nih, misalkan dari Sarinah ke Kemang gitu nahan berak nih. Sampai di Kemang ya kan ada tempat WC, lu datang Jamban, bar selesai. Lega coy. Masalah kalah apa kagak ya nasib, tapi kan setelah itu lu bisa fokus oke tim lawan-lawannya nih masih bisa gue kejar nih gitu ya. Beratnya sama juga Arsenal. Iya, Arsenal juga gitu kan. 6 pekan awal berat gitu sebenarnya. Mungkin agak mirip-mirip makanya cukup menentukan di pekan pertama ya. Kita ngeliat kayak apa, cuma yang jelas mungkin yang jadi salah satu halangan atau support Arsenal bisa juara apa enggak musim ini kemampuan Arteta sebagai pelatih menurut gue. Karena squad udah bagus gila. Ini kalau emang jelek Artetanya kurang gitu. Cuman udah ganti. Kayaknya Arsenal tuh jarang mecat pelatih ya di tengah musim ya. Kompensasi bro. Iya, kan, tapi ya kita lihat aja. Karena ini kan udah kayak win now gitu sih modenya ya, pemain-pemain yang datangin. Bahkan Mosquera pun walaupun muda, dia beast lah di belakang, gila sih menurut gue. Enggak, maksudnya dari pernyataan gue tadi adalah lo akan melihat Arteta seenggaknya sampai akhir musim sejelek-jeleknya. Iya, nggak mungkin tengah musim. Ya kita lihat sejauh mana Arsenal maksudnya. Siapa tahu drop banget. Kecuali jangan sampai gitu ya, tiba-tiba tengah musim Arsenal kalah berturut-turut gitu. Ya kan kalahnya kacau gitu, tiba-tiba kan pasti kayak biasa maksud lo. Ya kan kesel. Seperti biasa. Enggak, tapi kalahnya kacau gitu loh. Ya kan kalahnya tuh beneran di champion kalah. Terus fans udah marah-marah kan. Ya mungkin owner kayak berak udah ganti aja udahlah gitu. Bisa kan, bisa jadi kan. Iya, kita lihat. Tapi ini musim tapi gue rasa juga Arteta paham betul bahwa ini perjudian sih musim ini buat dia. Maksudnya dia udah dapat apa yang dia mau. Bener. Gitu kan. Maksudnya udah dikasih tambahan gitu. Apalagi misalnya LW datang nih, 7 pemain berarti kan. Gitu. Maksudnya nggak semua window transfer itu 7 pemain baru loh gitu. Masalahnya abis yang si Arsenal lawan Newcastle kan gue ke Selavi kan, itu di MBS yang di atasnya gitu kan. Ada Arteta berdua ngobrol di ujung dijagain kayak beneran merenung gitu loh, kayak ngasih tahu ini musim ini gimana nih gitu, di pojok. View-nya tuh Singapura gitu kayak beneran. Ya lu tahu yang film apa Crazy Rich Asian gitu yang di endingnya gitu kan. Itu di situ tuh dia gitu deh. Dia ya berdua. Capek, Pak. Apa? Capek kali. Refleksi, Pak. Season mau itu mulai. Arteta sama siapa? Enggak tahu gue dari belakang. Sama coaching staff-nya pasti itu. Kayak ngobrol gitu nih mesti gimana nih siapa gitu kan. Lu main padahal pemain Newcastle di sebelah gua nih satu meja sama main Newcastle. Tapi diem ya, pada introvert semua tuh. Coba Biskala. Gak ada Isak tuh di situ ya. Gitu. Gak ada Isak. Karena itu gue pas yang gue bilang belum sih di sini
sini. Jadi pas adu ngecen, kan mereka pasti Newcastle tuh kayak Mikel Arteta, it must be the ball, yang Carabao yang ngomongin soal bola. Terus kita balasnya where is your Isak, where is your Isak gitu. Tapi kayaknya ke Liverpool sih. Kita akan lihat ya nanti. Cuma nih ada prediksi kali ya kita, karena kita mau bikin liga. Ya harus nyebut skor ya katanya. Iya ya. Wah, gua Malas. Gyökeres golin sih menurut gue. Masa sih? Makanya gue udah sediakan bendera Swedia di sini. Udah gue sediakan bendera Swedia sini. Jadi menang, menurut lo Arsenal menang. Menurut gue Tapi Gyökeres golin kan belum tentu menang. Iya Arsenal menang sih. 3 udah nyebut 3. 2-1. Iya 2-1. Gue mau bilang 3-1 tapi kayak 2-1. Enggak, sih. kalau menang pasti 3 lah, 3 poin. 3-1 kayak terlalu jahat sih. 2-1 Terlalu sih. jahat. Ya emang 2-1 sih kayaknya. kalau mau nyebut 3-1 ya monggo aja. Sebenarnya gue paling gak bisa kalau nggak nanya skor, tapi cuma Tahu, gua juga mungkin kalau nanya yang kemungkinan memiliki kesempatan untuk menang lebih besar, presentasi di otak gue adalah Arsenal. Gue realistis aja maksudnya. Ya bukannya gue gak pengen Man United menang, pengen. Tapi ya realistisnya adalah kayak lu kemarin lawan Fiorentina aja itu 2 pemain kagak ada yang jaga lagi set piece, lu malah tabrakan lu 3 orang jagain 1 orang yang sama, kan tolol ya. Jadi gimana? Arsenal set piece serem, udah. Jadi Walaupun gimana? awal musim Old Trafford ada kecenderungan seri, cuma kalau sampai seri Arsenal rugi sih. Itu musim terakhir itu yang United Arsenal di Old Trafford tuh salah satu game paling menarik yang gue tonton di Premier League musim Kan kemarin. 0-0 ya? Bro, Enggak, sama ya? sama. End to end tuh. Sorry ya. Dan terus kemudian Onana sama David Raya-nya itu star of the match tuh dua-duanya Ya, karena dua-duanya menggagalkan banyak peluang, dan di game tersebut baik Arsenal sama Man United sama-sama punya banyak chances gitu. Okay. Nah itu mungkin gue pengen melihat hal itu terjadi lagi. Jadi gitu, imbang. di mana end to end probably draw kalau buat gue ya. Walaupun tentu saja Anda kan terang-terangan Arsenal. Kalau saya pakai band Manchester nih. Joy Division. Jadi ada kemungkinan senyap. Man United itu senyap. Gua Ini sih pakai kita pakai ini karena janji ya buat OG Jersey Shop, terima kasih. Unknown pleasure. Ini bagus lu bisa bolak-balik loh. Oh iya benar. Ya, itu bagus. Kita udah Iya, janji itu pas siapa kita Yang berdiskusi harga. Lu balik merah bukan? Luar Iya. biasa. Ntar gue balik deh. Pas lagi gak ngomong. Yes. Oh, jadi kalau Anda Skor dong. skor dong. Arsenal. Oke, draw, menang. Oke. Yang nyebut skor gue doang anjir. Presentase Ya udah, kemenangan Ya, gua- Arsenal. Gue nyebut satu-satu nggak apa-apa. tadi. Oh iya. Oh seri ya. Oke. 2-1 lah Arsenal. 3 Makasih. Nah kalau dari Premier League sendiri nih siapa? Wants to watch-nya deh ya. Wants to watch atau team to watch? Kalau secara umum lah. Ntar mungkin ini kita bahas yang Ya lain. gue Leeds lah. Mbak- Leeds to watch gue. Leeds. Iya gue kan Ya, tim soalnya kan tim tim lu. yang ingin ditonton ya. Gue Maksudnya yang nonton bakal, Leeds ya, lah. maksudnya yang bakal bisa ini kayak orang kan ngomong jadinya Sunderland, jangan-jangan Burnley di bawah Scott Parker ada kayak sebenarnya gitu. Liverpool sih gue. Oh iya, wants to watch. Iya, wants to watch itu tidak harus tim-tim yang papan tengah atau ini ya. Karena tim-tim gede itu menurut gue layak dilihat juga karena penasaran ini evolusi mereka kayak gimana. Termasuk City tuh gue penasaran. Ini tahap lanjutnya Pep Guardiola kan setelah perpanjang kontrak akhirnya. Itu gue penasaran. Arne Slot 2.0 gue juga penasaran. Dia bakal kayak gimana karena sekarang fluiditas lini depannya itu beda sama musim kemarin dan amunisinya tuh lebih ganas sekarang menurut gue. Liverpool. Even Manchester United tuh gue juga penasaran bakal kayak gimana nih Amorim memperbaiki musim kemarin mereka ya udah masih meraba-raba cara main, kalah biarin lah segala macam. Nah, sekarang itu kan lu butuh menang gitu. Itu sama aja, gue wants to watch juga gue. Lu ada nggak selain MU yang lu pengen? Selain MU, gue Liverpool sih dengan pemain barunya semua. Iya lagi Liverpool. Terus satu lagi mungkin kalau dari papan atas City ya. City ada Maya, lagi belum ada selain apa sih gosip Donnarumma kan. Sama James Trafford, siapa lagi belum ditahu. Satu lagi mungkin Tiani. Iya, ya maksud gue setelah transfer yang sebelum Piala Dunia antar klub itu kan mereka antang-antangnya sekarang nih kayak udah santai aja lo mau ngapain. Liburan dulu. Habis Piala Dunia. Plesir. Iya. Palingnya satu lagi siapa ya kalau gue menonton? Peles nggak Peles? Apa? Glasner. Enggak. Kalau lagi Peles gua. gue nunggu dia belanja siapa dulu sih. Sama dia kehilangan siapa dulu. Nah gue Sunderland sih gue. Sunderland. Gue pengen nonton Sunderland versus Newcastle sih, derby itu. Iya udah lama nonton itu zaman Kevin Phillips Shearer. Yal Queen. Yang Ya, sabar sih ini Queen. doang sama ini doang. Kevin Phillips. Iya. Sebenarnya kalau Liverpool itu tuh, gue sempat ngerti juga kalau mereka dapat tambahan yang depan sama CB. Gehi sih ditolak ya. Gehi ditolak Maunya 35 Leoni. kan. Trio Kokek. Leoni Avandi, Deananda. Ya. Leoni 26 juta pounds ya. Leoni Parma ya? Parma. Parma nggak sih? Parma. Marah. Itu CB bakal penting banget.
Karena kalau Chelsea kayaknya nggak nyari ya kayaknya deh. Chelsea udah aman. Kayak Chalobah, Fofana, Tosin. Backup Ace Ampong, Anselmino, Gerald Hato. nggak masalah tim-tim yang habis Piala Dunia antar klub itu kan mereka sebenarnya udah ngejar pemain sebelum turnamen itu kan. Jadi kayak sekarang udah adem-adem ayam aja. Kan sekalian sebenarnya kasarnya ketika mereka main di Piala Dunia antar klub sekalian mencoba pemain baru mereka semua di kompetitif. Misalnya pertandingan kompetitif kan. Jadinya Cuma kan dia sampai semi ya atau perempat masih ada Colwill kan waktu itu? Masih ada. Full malah kan ya. Full terus Bang. Baru awal setelah kelar. Iya makanya. Nah itu mungkin baru wah gila salah satu yang Terus lo kemarin ngepost Colwill. Hah? Lo ngepost Colwill. iya kan get well soon. Lo Iya. Lu nonton juga deh. City mau beli Donnarumma ya kayaknya gantiin Ederson. City juga menarik sih sebenarnya. Dan misalnya dia itu mau menarik, Savinho itu cabut menarik. terus dia mau siapa nih? Rodrigo. Wah, adu duit sih menang City sih menurut gua. tapi Arsenal. kayak misalnya City Garnacho. Donnarumma. Garnacho kok City? Ya kali. Ambil aja ambil. Gak mesti apa? Ambil aja. Apa alasannya? Gak apa-apa 50 juta pounds. Ntar bisa kita bikin kita beli Baleba. Sebenarnya itu Maksud gua butuh apa itu. lihat United. coba kalau ambil Karena Garnacho ya. Garnacho gue gak tahu ini bener apa enggak dia komen kayak gue cuma mau Chelsea kalau enggak gue diem gak main kayak kalau gue jadi main United ya gue taikin nih bocah nih. Oke 3 tahun kontrak lu gitu ya gak gue pengen lu gak usah Gak main lu 3 dimainin. tahun di sana aja udah makan gaji doang. Nah, maksud gua kalau Rashford lo bilang apa? Hah? Rashford lo bilang apa? Oh ini. Enggak ini beda cerita. Udah ngomongin Ya, Garnacho dulu. kalau Garnacho sebenarnya kan dia emang mau pindah, tapi maksud gua ada yang dia bikin, ada dia posting, nih lu mesti detail ya, dia lagi posting lagi bikin tato, sambil megang apa? Megang vape. siapa nih Garnacho? Garnacho Garnacho. begini cuy, megang Saya vape. juga bilang nggak mau main ya? Apa sih dia bilang tuh? Ya dia intinya dia cuma mau, gua mau ke Chelsea, kalau Kalau enggak nggak, gua ya nggak main. gua stay di sini 3-6 bulan enggak dimainin Iya, gitu. so ganteng. Terus orang. Amorim kan kayak bodo amat aja, lu mau ngapain ya? Udah kalau lu nggak main ya gue cuekin lu di klub Iya. 3 tahun gaji buta. Dan Kasiannya Piala Dunia nih. maksud gue dia bukan David De Gea yang 2 musim gak main terus tiba-tiba jadi balik lagi ke performanya gitu. Atau Courtois. Iya ya kan. Ini kan kayak lu gak main setengah musim lu mau jadi apa? Iya, Odegaard tuh kayak gitu tahun lalu. Jadi ngaco. apa? Jadi ini. Iya kan jelek karena setelah cedera jelek tuh orang Cuma maksudnya itu Aneh. ya apa? mainnya. Kemarin di Twitter lagi rame tuh yang apa namanya postingan yang Diego Forlan Diego cerita. Dia bilang kayak ketika lawan Chelsea, Sir Alex tuh nyuruh gue pakai pool yang lebih tinggi karena licin. Forlan nggak dengerin. Ngapain sih gue pakai yang pendek aja. Dapat 2 kesempatan mas di depan gawang kepleset. Abis itu ternyata Forlan ganti sepatu, kelihatan sama Fergie, sepatu ditendang sama Fergie. Dan itu jadi pertandingan terakhir Forlan karena Januari dipindah ke Villarreal. Iya. Minggu Gitu. depan nih. Minggu depannya. Terus Minggu depannya pindah Villarreal. abis itu gue langsung mikir lah Fergie aja dulu bisa ngebuang Yapstam gitu cuma gara-gara buku doang. Ini pemain Garnacho kayak gini kagak bertahan udah seumur hidup udah cepet banget itu kayak gitu-gitu. Maksud gue United kalau maaf ya ngomongin United lagi tapi maksudnya kayak kalau dari pre-season semua kayak ada harmonis gitu enak gitu ngeliatnya ya Ini kan. Garnacho kayak Waldo gak? Star Syndrome. Emang Tapi kalau isu ke City Panggilannya Garnacho sekarang. kalau isu ke City terlalu aneh sih menurut gua. Nggak Rambut mungkin, lo, Waldo. nggak Maksud mungkin. gua Pep Nggak. lepas Grealish Nggak, tadi datengin gua ngasal Garnacho. doang. Nggak mungkin. Grealish dilepas udah. Grealish itu kan dia cuma pengen main sebenarnya kan. Miketi bakal main lah Miketi. Siapa? Miketi. Iya, Tapi sama Miketi ini ya lagi City diincer menurut gua juga. selain tadi Thierry Henry sama Cherky kita mau lihat kayak gimana. Karena kan Omar Marmoush kayak belum ceiling utama Iya. ceiling tertinggi juga ya ketika di musim lalu. Gua rasa musim ini bisa lebih bagus. Terus Kusanov juga ya pas beli ya nggak terlalu enak lah adaptasinya gitu. Cuma penasaran tuh Cherky, Render sama Trafford. Yoho. Itu gue pengen lihat sih. Tapi apakah Trafford akan dimainin gak menurut lo? Nggak banyak sih. Bisa Apalagi kalau aja misalkan sih, bisa Donnarumma aja. datang. Gue gak tau nih berita dari mana Donnarumma ya. Itu rumah bener. Kayak misalkan Buat mancing Donnarumma, doang. gue gak tau apakah benar Donnarumma minta pengen pindah ke Man United dan padahal udah ada statement United emang gak ngebit dia. United masih percaya dengan Onana. Iya. Permainan agen. Enggak, City ngebit Donnarumma tuh biar Ederson buru-buru cabut juga kayaknya. Ada feeling gue gitu. Karena Gila kan, gitu ya cara nyingkirin karena ya. kemungkinan besar jadi utama menurut gue awal musim ya Trafford. Lu jual 14, lu beli lagi, lu beli dia 24, 27 ya? 27. Burnley untung gila tuh. Ya gue ngeliat sih bagus apa sih Trafford gitu kan. Yang gak old ini. Dia masih young. Masih ya. Satu lagi paling ini ya, gue pengen membahas cuplikan yang Patio saya tag kemarin nih soal Marcus Rashford di Barcelona. Tuh kan. Karena Barca lepas Inigo ke Al Nassr gratis ya kan. Tapi Johan Garcia dan juga Rashford belum bisa didaftarin di La Liga karena limit aturan gaji. Ya fans Madrid senyum-senyum. Rashford Ini masalah berulang. Soalnya kayak gak belajar-belajar. Setiap tahun gue gak ngerti dari gimana peluang gimana pusing peluang makanya. tuh? Peluang Rashford, Peluang gocek Rashford kiper. gagal. itu Udah gocek udah kiper. biasa. Lu jangan framing gue anjir.
Enggak, Man United udah sering. Udah sih, Udah biasa itu Gue ngeliat sehari-hari. transfer dapat kayak gitu, cutting ke kiri, nendang pakai kiri, bola nggak ke gawang, hari-hari Jer. Rafinya tuh sampai kayak aduh serius Jadi- banget kayaknya. Kayak gak pernah nonton United. Gue udah yakin loh, maksudnya itu udah hari-hari Jer, udah hari-hari. Gak kaget ya. Dia melakukan week in week out, dia melakukan itu udah sering. Palingan habis pertandingan itu dimaki sama Hansi Flick gue rasa. Tapi kemarin ada momen dia asis lari juga. Oh iya. Iya, tapi maksud gue itu peluang emas yang ini bahasa kan Jerry ya. Maksudnya yang Jerry bahas itu adalah ya di depan gawang, gue tanya ke gue gimana. Hari-hari kayak gitu. biasa ya. Jadi kalau lo ngelihat Rashford itu tidak bisa sepotong-sepotong emang. Bahwa dia bisa tampil bagus dan brilian itu iya, tapi ada momen di mana dia juga Goblok. di depan gawang itu aneh banget gitu. Decision making Tapi harusnya gua- di placing malah ditendang power gitu Iya. ada. Tapi gitu. gue ngomongin Rashford satu. Gue abis nonton si cuplikan yang si dia wawancara sama Mike Carrier sama si Gary Lineker ya. Itu dia ketika ngomongin Man United dari hati banget sih kelihatan. As a fans karena dia dari kecil sana. Warlock lah, dia cuma bilang kayak, ya lu gimana mau bilang transisi kalau lu selalu ganti-ganti Ganti pelatih. bener. Lu kayak in no man's land gitu jadinya. Jadi Jadi- ya, apa pas dia bilang gitu kayak, wah nih emang dia tuh kayak sedih juga Sedih, kelihatan United kayak sedih. gitu. Tapi emang lu juga, elah udahlah ya. Jadi Rashford itu mengalami pelatih Louis van Gaal, Jose Mourinho, Oli. Ole Gunnar Solskjaer, terus kemudian Ralf Rangnick sebagai caretaker, terakhir Caretaker. Erik ten Hag, terus kemudian Ruben Amorim sempat. Jadi dia semenjak debut tuh udah 6 pelatih gitu. Jadi sebenarnya Destroy. views-nya dia ya caretaker ya Van Nistelrooy. Jadi views-nya dia tuh sebenarnya valid gitu, dan bahwa dia bilang bahwa kalau misalkan lu gonta-ganti pelatih itu merusak stabilitas, itu bener juga gitu. Itu ada benernya. Cuman balik lagi dia kasih contoh bahwa lu lihat Liverpool stick sama Jurgen Klopp gitu, atau mungkin Man City sama Pep Iya. Guardiola gitu. Arteta, Tapi Arsenal. ya Arsenal. Tapi inget Arteta, Jurgen Klopp sama kemudian si Jurgen sama Pep itu dia meletakkan principles di klub yang mereka tanganin. Klubnya percaya sama principles tersebut, makanya kemudian oke, kita build up walaupun awalnya agak berat gitu. Man United tidak ada yang begitu. Louis van Gaal pragmatis, Jose Mourinho pragmatis, Ole Gunnar Solskjaer mengandalkan momen transisi, tidak ada pegang kontrol di lini tengah atau kontrol pertandingan. Makanya kemudian kalau misalkan disuruh megang bola, bingung gitu era itu, karena terlalu mengandalkan transisi. Amorim tuh udah percaya lah sekarang. Erik ten Hag nggak satu-satu. Erik ten Hag tadinya dipercaya lu bakal ngebawa principles ke Man United, tapi ternyata wah gue nggak bisa, gue harus gue milih apa yang ada di klub aja gitu, ngikutin apa yang ada di klub, tidak ada principles juga. Jadi dengan semua kayak gitu, mau nggak mau lu harus, perubahan itu harus terjadi gitu. Makanya kemudian ketika Rashford bilang transisi phase-nya Man United itu belum kejadian karena ganti-ganti pelatih. Bahkan belum dimulai. Menurut gue ya benar gitu. Makanya kemudian sekarang lu harus naruh nih principles dan percaya sama itu sebenarnya. Jadi ada di sisi lain menurut gue omongan Rashford ada benernya, tapi harus lu gali lebih dalam. Kenapa? Apakah benar Man United nggak harus ganti-ganti pelatih? Menurut gue harus ganti pelatih karena tidak ada satupun yang naruh principles itu. Dan itu beda situasi sama yang dia bilang Jurgen Klopp, sama kemudian Arsenal, Arteta, Pep City, dan gue pikir ada satu lagi yang dibilang Tio, akuntabilitas pribadi. Dan karena Rashford itu tadi gitu, lu bisa main bagus 2-3 bulan terus kemudian deep in form gitu. Itu permasalahan individu lah. Ya buat fans Barcelona bersiap lah. Ya. Mudah-mudahan sih gue Kita lihat. Enggak, gue Tapi lu berharap kan belum tentu daftarin. Tapi gue berharap dia Rashford bagus. musim ini Rashford bagus. sukses lah, karena kan gue yakin dia ngincar spot di Piala Dunia. Piala Dunia, gitu. benar. Oh benar. Tapi kan ini bisa tuker jatah registrasi kan. Betul. Misalnya Ter Stegen cedera panjang, jadi Garcia masuk. Atau yang dipilih Ya, bisa. kayaknya lebih butuh Rashford deh. Gue Kita sih nggak pernah tahu ya. sebagai fans gue berharap Main ya. dia bagus di Barcelona. Kayak Dani Olmo gitu ya. Terus kemudian Nyetak hat-trick pas lawan Madrid iya, gitu kan. be better lah ketika balik ke Man Nolongin Jude United. Bellingham Iya gitu. transisi lawan Madrid bisa tuh. Kalau high defensive lawan Militex. Free kick ke gawang Courtois. gitu. Fans gue ada TAA bro. Oh, Ya, justru TAA dong. Rashford. Kanan sama kiri gimana? Kena counter. Gila. Yang jelas Liga dimulai akhir pekan ini adalah Liga. Ada Super League Turki ya? Iya Turki. Super League Turki, Ligue 1 sama Premier League. Minggu depan ada Bundesliga dan juga Serie A. Liga 1 juga udah main, Pekan udah kedua. 1 pekan ya? Udah. Udah 1 pekan, bisa ditonton di Umpan Tarik untuk pembahasannya. Yang akan dipandu juga sama Labib dan Waldo yang L-nya
Liga 1. Super League sekarang. Super League namanya. Ada update Dex dari Kanjuruhan? Ada update dari Radar Malang ini, Aremania jadikan Museum G13 Stadion Kanjuruhan untuk merawat ingatan ya, seperti kita juga membahas Kanjuruhan untuk merawat ingatan juga. Betul. Itu dia, kita akan lihat ya ingatan siapa yang terawat dari hasil MU Arsenal di pekan pertama. Sekali lagi terima kasih buat Stanley. Terima kasih Stanley. Ditunggu Sama Stanley Arsenal. Ini berarti kita hari Senin episode kita spesial. Spesial. Oh iya. Live podcast. Kita akan ada live Jujur. podcast. Keren, Jadi kita akan keren, lihat keren, siapa yang keren, hari keren. Senin mukanya cebetul. Aduh tegang banget gue gila. Gue nobar lagi Arsenal United nih aduh. Infonya akan di-share di sosial medianya Box to Box dan juga di Bulanet. Yes, terima kasih juga buat Doji ya. Doji Beauty Store. Dan kita ketemu di hari Senin. Siapa yang bakal tertawa seperti ini. Dadah.